Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rangers, kembali lagi di podcast Seka. Sehat bersama Pengmas Ceria. Oh iya, kenalin dulu nih, nama aku Raffi dan rekan aku Najwa, kita yang akan memandu podcast pada hari ini. Nah Sobat Rangers, di episode kali ini bertepatan dengan Hari Ginjal Sedunia, kita akan membahas nih topik yang sangat penting bagi kesehatan kita semua, yaitu menjaga kesehatan ginjal dan bagaimana kebiasaan sederhana seperti minum air putih yang cukup dan dapat melindungi diri kita dari kesehatan-kesehatan yang lainnya. Betul banget nih, ginjal memiliki peran penting dalam menyaring limbah dari darah, menjaga keseimbangan cairan tubuh dan membantu menjaga kesehatan secara keseluruhan. Namun sayangnya masih banyak nih masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya kesehatan ginjal sejak dini. Padahal banyak kebiasaan sehari-hari yang bisa mempengaruhi kesehatan ginjal, seperti kurang minum air putih, menahan buang air kecil, atau konsumsi makanan yang tinggi garam secara berlebihan. Karena itu penting bagi kita untuk memahami cara menjaga ginjal agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik nih. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama narasumber kita, yaitu Dr. Ilham Roza, yang akan membantu kita dalam memahami lebih dalam mengenai fungsi ginjal, cara menjaga kesehatannya, terus bagaimana kebiasaan sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga ginjal kita. Namun sebelum kita mulai, izinkan aku untuk membacakan CV singkat dari Dr. Ilham Roza ya terlebih dahulu, Sobat Rangers. Yang pertama, Dr. Ilham Roza adalah seorang dokter umum berpengalaman dengan latar belakang di bidang kedokteran dan hukum kesehatan. Beliau memiliki kemampuan komunikasi, kepemimpinan, serta problem solving yang baik dan mampu beradaptasi di berbagai lingkungan kerja nih. Saat ini, beliau aktif sebagai dokter umum di Rosmedica dalam layanan medis event nasional dan internasional, serta sebagai dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi dan dokter telekonsultasi di Ray ID. Beliau juga menjabat sebagai kepala klinik di Review Physiotherapy dan Sport Rehabilitation. Sebelumnya, beliau memiliki pengalaman sebagai bisnis partner di PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan fokus pada analisis klaim, underwriting, dan manajemen resiko. Beliau juga telah menyelesaikan masa internship sebagai dokter umum di rumah sakit dan puskesmas. Beliau meraih gelar profesi dokter cum laude dari Universitas Yarsi dan magister hukum kesehatan dengan predikat magna cum laude dengan kombinasi keahlian klinis, hukum kesehatan, dan manajerial. Beliau memiliki kompetensi yang komprehensif dan pelayanan kesehatan. Langsung aja kita sapa nih Dr. Roza. Halo, selamat sore. Thank you untuk Najwa sama Raffi ya. Iya dok, selamat siang juga dok. Jadi sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore untuk sobat-sobat Ranger. Ya, terima kasih untuk semuanya ya udah ngundang sore hari ini. Ya, semoga kita tetap sehat terus ya. Amin. Apalagi kita di usia muda memang harus lebih menikmati hidup. Betul. Gitu. Oke. Terima kasih juga untuk dokter udah berkenan hadir pada hari ini dan mau berbagi ilmu pada kami nih ke sobat-sobat Rangers yang lainnya. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas ya dok. Iya. Tapi mungkin sebelum mulai, untuk Sobat Rangers yang lagi mendengarkan ini bisa siapkan posisi paling nyaman dan siapkan makanan biar nontonnya tuh lebih khusyuk dan lebih seru gitu. Lebih seru kali ya. Betul. Iya, boleh langsung aja kali ya Iya. kita diskusi untuk pertanyaan yang pertama. Boleh, Timun? Kita mulai dari dasar aja dulu ya dok. Yang pertama, sebenarnya apa sih fungsi ginjal pada tubuh kita sih dok? Dan juga mengapa organ ini penting nih bagi tubuh kita? Oke, thank you ya. Jadi bisa dibilang apa sih fungsi ginjal untuk tubuh kita? Ya, jadi kalau fungsi ginjal tubuh kita itu sangat-sangat penting ya untuk sobat-sobat Ranger. Karena fungsi ginjal itu sebagai apa? Untuk membuang suatu limbah atau racun di dalam tubuh kita. Tujuan seperti itu. Ya, ibaratnya itu seperti kayak filter air. Iya, filter air. Jadi kalau misalnya filter airnya rusak, bagaimana untuk pembuangan limbahnya? Pasti bermasalah tidak? Kayak gitu ya. Betul. Nah, contoh misalnya kita punya shower air mandi ya, terus kita mau pasang filter di showernya, pasti kan harapannya tuh kita pasti pengen airnya bersih setelah difilter ya. Tapi pada saat kita lihat 1 bulan kemudian kita buka filternya, kotor nggak? Kotor Nah pasti. seperti itulah ibaratnya. Jadi tuh kalau misalnya udah benar-benar filter airnya udah rusak, pasti nanti bermasalah di ginjal kita. Emang ginjal tuh sangat-sangat penting. Gitu. Dok, mungkin masih banyak nih yang dari Sobat Rangers belum menyadari akan pentingnya menjaga kesehatan ginjal.
kalau misalnya kita lihat dari kebiasaan sehari-hari, apa aja sih dok yang bisa ngerusak ginjal kita tanpa kita sadari gitu dok? Oke, ini pertanyaan sangat bagus ya. Kebiasaan sehari-hari untuk ginjal kita bagaimana? Nah, sebenarnya sih ini lumayan tricky juga. Kenapa? Karena justru kebiasaan yang bikin buruk ginjal kita tuh malah sehari-hari kita. Ya, seperti kita contoh paling simpelnya apa? Kurang air minum. Iya, itu paling banyak sih dok. Betul, ya jadi kurang air minum itu tuh banyak banget yang dialamin. Mungkin kita pernah ngalamin seperti itu ya nggak? Iya, kita sering mungkin karena kegiatan. Ya, betul, kalau kegiatannya banyak, lupa minum air putih ya. Atau misalnya lagi santai aja tapi kurang air minum. Itu hal basic aja, padahal itu udah sehari-hari kita ya nggak? Iya, benar. Kayak gitu. Yang kedua, contoh apa lagi? Sering konsumsi garam. Ya garam, contoh misalnya makan makanan instan. Itu kan sehari-hari enggak? Iya, banyak tuh. Ya, apalagi dong kita nggak bisa. Apalagi anak-anak kos ya dok itu. Betul. Itu kalau bisa dibilang anak kos wajib banget konsumsi kayak gitu ya. Iya. Itu nggak masalah. Nggak masalah untuk konsumsi itu, tapi ingat jangan berlebih untuk konsumsi garam. Gitu ya. Yang ketiga, apalagi contoh misalnya konsumsi gula, gitu ya. Kadang-kadang kita nggak sadar diri juga ya kalau misalnya kita konsumsi gulanya terlalu berlebih. Iya benar. Ya. Apalagi kalau lagi stres ujian ya dok tuh, aduh gulanya pasti banyak banget sih. Betul, iya ya. Apalagi mau ujian, terus kita pesen ya lewat delivery online. Aduh. Ya kan. Untuk nutupin stres kita alihin ke makanan, tapi tanpa ngelihat juga kalau iya misalnya. Betul. Nah itu kadang-kadang kita harus kita perhatikan ya untuk gula. Terus apalagi tekanan darah tinggi juga bisa. Jangan dikira tekanan darah tinggi itu usia-usia tua, tapi usia-usia muda bisa juga. Oh bisa ya dok. Iya, untuk tekanan darah tinggi kayak gitu. Ya terus apalagi ya kurang bergerak, kurang aktivitas kayak gitu. Berarti kita harus banyak gerak, banyak olahraga juga gitu dok. Ya, dan kita tuh kadang-kadang mikir, berarti kalau kurang gerak itu haruskah rutinitas berolahraga secara signifikan? Enggak juga. Tapi kalau misalnya kita sering-sering bergerak, contoh misalnya udah langkah aja, misal 10.000 langkah, atau misalnya yang penting ada bergerak lah tubuh kita, itu nggak masalah kayak gitu. Yang terakhir, biasanya banyak penggunaan pereda nyeri, obat sembarangan kayak gitu ya. Itu pernah minum obat sembarangan, pereda nyeri, itu bisa juga. Jadi yang hal-hal seperti itu loh yang bisa dibilang itu kan udah sehari-hari kita ya. Itu harus kita perhatikan kayak gitu. Sebenarnya yang kayak gini tuh lebih sering banget sekarang, malah jatuhnya anak muda yang merasakan kayak misalnya lupa minum air. Malah sekarang aku beberapa kali lihat orang tua tuh jauh lebih aware untuk mereka bawa tumbler kemana-mana, terus kayak mereka jaga pola makannya, garamnya, konsumsi garamnya. Dan juga mungkin anak-anak muda sekarang ya lebih prefer tuh buat minum kopi daripada minum air putih dok. Iya. Sebenarnya sih kalau minum kopi apakah salah? Enggak juga. Ya saya emang pecinta kopi, jujur ya, kopi hitam atau misalnya kopi campur susu ya, itu saya hobi. Tapi harus diperhatikan berapa takarannya, maksudnya apakah seminggu berapa kali, gitu. Jangan lupa air putih itu harus dibarengin. Gitu. Apalagi anak muda zaman sekarang ya, kayak seperti kalian kan wajib banget bawa air putih. Kadang-kadang saya lihat juga ada yang bawa tumbler ya, itu bawa aja nggak apa-apa, kayak gitu. Terus sekarang juga banyak banget yang mengalihkannya misalnya siang-siang terus haus malah kayak minum airnya yang bukan air mineral tapi malah air-air yang manis-manis kayak gitu. Iya kayak gitu yang banyak gula, pokoknya yang kayak manis-manis kayak matcha gitu dok. Aduh, kurang-kurangin lah. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Boleh. Yang pernah kita sering dengar ya dok, itu tuh penting minum air putih kan. Nah dari minum air putih itu seberapa penting sih buat ginjal kita, sama berapa sih takaran untuk sehari kita minum air putih setiap harinya? Oke, ini juga bagus banget pertanyaannya. Seberapa penting sih minum air putih? Jujur, minum air putih itu sangat penting. Saya tekankan sangatnya banyak kali ya, karena sangat penting. Kenapa? Karena kalau misalnya kita jarang minum air putih, otomatis urin atau buang air kita itu pasti kan keruh. Ya itu. Nah, kita contoh anggapan misalnya ada wadah atau gelas ya. Kita taruh aja lah cairan yang berwarna hitam paling sedikit aja kayak gitu. Terus pada saat kita tuangin air putih gitu, misal kalian masukin ke keran gitu kan, banyakin, terus sampai meluber, lama-lama cairan hitamnya jadi hilang nggak? Pasti kan? Pasti hilang. Sampai meluber kan? Ginjal tuh kayak gitu, artinya apa? Ya kalau air putih itu sebagai pembilas. Ya kalau semakin banyak bilas zat-zat yang limbah kayak gitu pasti
kebuang semua. Masih bakal bersih juga dok. Betul, seperti itu analoginya. Jadi air putih itu sangat penting. Ya jangan terus kadang-kadang kita pikir, wah kita harus banyak terus-terusan minum air putih. Itu salah juga, tapi harus cukup, kata cukup ya, bukan kayak sebanyak-banyak mungkin. Karena tidak ada namanya lomba minum air putih ya enggak? Iya. Nggak ada. Semakin banyak itu tidak menang, nggak mungkin. Ya kan, tapi ya secukupnya. Gitu. Apalagi tadi berapa banyak sih dok takarannya? Itu penting juga karena takaran ini kalau beberapa referensi ya itu 2 sampai 2,5 liter. Ya contoh juga referensi lain misalnya sumber dari Mayo Clinic ya, itu malah dia bisa lebih tinggi 2,7 hingga 3,7 liter. Mungkin bisa jadi mengikuti penduduk mereka. Mayo Clinic itu kan kebanyakan di daerah Eropa, mungkin lebih beda kayak gitu. Dan juga ini paling penting ya, penting banget kenapa? Kalau misalnya yang dipertanyakan, bagaimana kalau misalnya orangnya sering aktivitas, ya sering aktivitas di luar atau misalnya sering berolahraga, apakah konsumsinya sama dengan orang-orang yang sekitar? Enggak juga. Dan itu harus lebih. Contoh normalnya 2 sampai 2,5 liter gitu ya. Dan kalau misalnya orang sering aktivitas atau olahraga itu harus lebih banyak lagi ya. Iya, di atas 2,5 atau di atas 3 liter. Dan ada juga cara penghitungannya itu berat badan dikali 30 sampai 35 ml. Anggapan misal berat badan 70 kilo nih. Gitu ya. Dikali 30. Berarti kan 70 ke 3 2100 ml ya. Berarti dibutuhkan apa? 2,1 liter. Kayak gitu. Jadi air putih itu penting banget. Air putih murah nggak? Murah. Tahu nggak yang mahal apa? Apa? Cuci darah. Gitu. Jadi artinya apa? Belilah air putih itu karena murah, ya kan. Jangan sampai cuci darah. Kenapa? Itu mahal banget. Pasti mahal dok juga. Betul. Banyak kegiatan juga yang terhalang karena cuci darah ya dok. Iya betul. Itu harus diingat ya Sobat Rangers. Tapi nih dok, selain minum air putih, kebiasaan sederhana apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga ginjal? Tadi kan sebenarnya udah beberapa kali di-mention, misalnya minum air putih, terus juga berolahraga. Tapi selain itu ada lagi nggak sih dok tips-tips sederhana gitu yang bisa dilakukan di rumah atau sama anak remaja gitu? Oke, tips-tips sederhana ya. Sebenarnya ini kita balik lagi yang penjelasan kita ya, yang tadi kebiasaan buruk. Betul. Sebenarnya itu udah sederhana banget. Ya contoh tips sederhana, minum air putih ya udah lumayan. Ya kan. Kalau misal awalnya sekarang kurang minum air putih, balikan lagi seperti cukupkan minum air putih. Gitu. Yang kedua, konsumsi garam. Ya itu juga harusnya berlebih, kurang-kurangin. Itu kan sederhana banget ya? Iya sederhana banget. 3 gula. Nah, itu kan awal mungkin maca tiap hari gitu kan, ya kurangin macanya mungkin sekali 2 kali atau 3 kali nggak apa, tapi banyakin air putih kayak gitu. Terus ini nih kadang-kadang ya yang kita malas itu apa, aktivitas gerak kayak gitu kan. Lebih enak Netflixan ya kan, drakor lebih nyantai kayak gitu kan. Tapi lupa diri ya kan. Genzi lebih suka di rumah dok. Betul itu kan. Jadi kita harus sadar diri lah, apalagi anak-anak muda ya kan. Udah tahu misalnya contoh udah sering di rumah atau misalnya di kosan, mungkin sore lagi kosong jalan santai aja nggak masalah kayak gitu. Jadi hal-hal sederhana aja seperti itu udah cukup untuk bisa dibilang menjaga ginjal kita. Kenapa? Karena kita sehat artinya apa, kita bakal investasi untuk ginjal kita kayak gitu. Ya benar sih dok, yang kata dokter kita harus banyak cukup minum air putih ya. Kita juga walaupun aktivitasnya banyak jangan sampai lupa kan minum air putih. Iya betul. Nah dan juga nih dok, kita nggak tahu nih sering lupa minum air putih. Nanti kan kalau misalnya lama-lama nanti bisa terjadi penyakit ginjal kan. Nanti penyakit ginjal ini kan biasanya bisa dibilang silent disease atau penyakit yang tiba-tiba nyerang sendiri diam-diam kan dok. Nah gimana sih dok tanda-tanda atau awal gejala dari penyakit ginjal ini? Nah ini yang tadi saya bilangnya, kalau ginjal ini bukan silent disease lagi, saya bilang silent killer. Sama kayak tekanan darah. Iya betul, tekanan darah juga bisa ya. Hipertensi. Iya betul, silent killer loh ya kan. Kalau kita bilang awamnya diam-diam menghanyutkan. Itu ngeri. Bener kan? Karena gini, kalau ditanya gejala, malah untuk pertama kali itu gejala nggak ada loh. Nggak ada gejala. Jadi kita tuh kadang-kadang mikir nggak ada masalah. Kita kayak santai aja, biasa aja gitu. Ya kebanyakan kita lupa. Nah pas tiba-tiba contoh keluhannya ekstremitas atau kaki bawah udah bengkak, ya kan. Terus udah mual-mual, mungkin ada kulit bisa jadi gatel ya kan. Nah pas kita datang ke dokter, tiba-tiba dokter bilang, Pak, Bu, sepertinya mulai bulan depan harus mulai cuci darah ya. Kaget nggak jadinya? Kaget itu. Ya, jadi malah silent killer banget. Awalnya nggak ada gejala,
Tiba-tiba pas udah di rumah sakit udah disuruh cuci darah. Sering banget ditemukan kayak gitu. Banyak banget. Tapi tanda-tanda lainnya misalnya dok, selain bengkak di ekstremitas bawah itu apa tuh biasanya yang sering terjadi? Kadang-kadang urin atau air kencing ya, itu tuh bisa jadi berbusa. Kadang-kadang kayak lemas setiap hari gitu, bisa air kencingnya berbusa. Tapi jangan dikira apakah air kencing berbusa itu ginjal pasti bermasalah, enggak juga. Itu bisa jadi ada tanda-tanda lain kayak gitu. Tapi kita harus aware juga untuk masalah seperti itu. Kayak gitu. Oke. Setelah ngomong-ngomong tadi ya dok, berarti menurut dokter resiko paling tinggi yang bakal terkena penyakit ginjal ini tuh biasanya siapa nih? Apakah pasti orang tua atau remaja atau kayak gitu? Oke, resiko yang sering terjadi bisa menjadi bermasalah di ginjal ya. Itu kebanyakan udah ada riwayat diabetes, terus ada riwayat darah tinggi atau hipertensi, dan bisa juga tuh up to atau di atas usia 40 tahun dan ada riwayat keluarga. Ya, tapi sekarang zaman udah kebalik, dimana udah nggak di atas 40 tahun lagi. Mana anak muda udah banyak loh udah kena sakit ginjal, ya kan. Apalagi kita sering lihat ya ada berita kayak gitu kan. Iya. Ada di bawah 30 tahun, ada di bawah 20 tahun seperti itu. Udah kayak masih sekolah udah cuci darah. Betul. Iya. Sekarang umur 20 juga udah banyak banget tuh sekarang. Betul banget, karena gini, saya dulu waktu saya masih ada zaman koas ya, gitu, itu saya pernah lihat di ruangan hemodialisa atau ruangan cuci darah, itu anak usia di bawah 20 tahun malah, itu udah cuci darah, gitu. Udah kita coba tanya-tanya kenapa bisa cuci darah, ya, dia ngasih tahu ternyata tiap hari rutin banget minum air gula, ya yang sering beli di swalayan kayak gitu, rutin tiap hari, malah air putihnya nggak ada, rutin kayak gitu, jadi cuci darah dan itu seumur hidup. Kayak gitu, jadi nggak bisa dibilang di atas 40 tahun udah kena, enggak juga. Nggak bisa lagi, kayak gitu. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul sekali ya. Berarti emang rawan banget ya dok, anak-anak muda ini karena lupa minum air putih sesimpel itu bisa bikin gagal ginjal, mungkin penyakit ginjal kan dok? Iya betul. Oh ya dok, pertanyaan selanjutnya, gimana kan kalau misalnya salah satu faktor risiko kita kena gagal ginjal atau penyakit ginjal ini makan garam berlebihan kan dok? Gimana sih dok takaran atau perharinya kita bisa mengkonsumsi garam? Oke, takarannya ya. Kalau takaran itu kan sebenarnya gini. Takarannya itu sekitar 1.500 sampai 2.000 natrium garamnya. Nah, sebenarnya gini. Kita tuh kalau misalnya tahu normalnya berapa, kadang-kadang kita harus juga perhatikan. Misalnya kita mau ke swalayan ya, kita lihat di sebalik bungkusannya. Itu bisa. Saya selalu kayak gitu. Misalnya ke swalayan, saya selalu lihat di sebalik. Iya, di balik komposisinya. Iya, komposisinya itu harus kita lihat. Gitu ya. Itu harus kita lihat. Kalau misalnya contoh garamnya di situ tulisannya udah sampai 1.500 sampai 2.000, ya kan. Kita terus udah kalau mau langsung kita konsumsi nggak masalah. Terus kita mau konsumsi lagi dengan itu malah berlebihan kan. Iya. Kalau itu sih mungkin hal kecil, tapi jarang dilakuin ya nggak? Kayak kita lihat di sebaliknya. Kita ngeliat komposisinya kalau sebelum beli barang di swalayan biasanya dok itu. Iya, kita biasanya lebih terlena sama covernya atau kayaknya enak deh. Kayaknya enak ya udah beli aja deh kayak gitu. Iya, enak tapi kita nggak lihat di sebaliknya tuh bagaimana. Kayak gitu. Iya. Banyak banget nih insight yang udah kita dapetin dari dokter Roza. Iya, mungkin tapi terakhir nih dok, sebagai penutup, apa pesan dokter untuk sobat-sobat Ranger di sana untuk menjaga kesehatan ginjalnya? Oke, pesan-pesan terakhir saya ya untuk sobat Ranger ya. Jadi gini, ginjal itu tuh nggak pernah komplain, nggak akan pernah komplain sama sekali. Ya, justru gini, ginjal tuh kerja 24 jam. Justru yang membebani ginjal tuh siapa? Kita. Ya, yang ginjal tuh gak pernah komplain. Artinya apa? Kita harus care dan harus peduli dengan ginjal. Ya, jangan sampai kita udah telat, ya kan. Terus amit-amit udah masuk ke rumah sakit, ya udah kita nggak bisa kembali seperti dulu lagi. Itu ngerinya. Kayak gitu ya. Jadi artinya apa? Ya penutup dari saya. Kalau kita biasa bilang itu lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Kalau saya beda, ya lebih baik mencegah daripada kenalan dengan alat cuci darah tiap minggu. Kayak gitu. Iya, jangan sampai sih. Jangan sampai sih. Cuci darah apalagi ya, soalnya seumur hidup kan dok. Yes, betul. Oke,
terima kasih banyak dokter atas waktu dan ilmunya dok, sangat berharga pada hari ini. Oke, semoga penjelasan dokter akan meningkatkan kesadaran kita nih dan sobat-sobat Rangers yang lain. Dan mungkin untuk Sobat Rangers, terima kasih karena sudah mendengarkan podcast pada hari ini. Terima kasih juga kepada Dr. Ilham Roza. Semoga obrolan di hari ini dapat meningkatkan kesadaran kita untuk lebih menjaga kesehatan ginjal. Dan dari hal-hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan setiap harinya. Ingat Sobat Rangers, menjaga ginjal bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan kita. Mulailah dari kebiasaan-kebiasaan kecil kita nih, karena langkah kecil bisa memberikan dampak yang lebih besar. Oke, sampai jumpa Sobat Rangers. Tetap jaga kesehatan, jaga pola hidup sehat, dan mari menjadi generasi yang tetap sehat ginjalnya. Stay healthy dan tetap jadi Sobat Rangers yang tetap sehat selalu. Oke, dadah. Terima kasih banyak dokter. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.